Halo rekan-rekan di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer di seluruh tanah air, yang mana diketahui bahwa seluruh tenaga honorer yang terdata dalam data BKN sebanyak 2,3 juta akan diangkat menjadi P3K tahun 2023. Seperti yang dilansir dari kompas.com bahwa 2,3 juta tenaga honorer akan diangkat jadi P3K Juni Maret Girsang, seluruhnya tidak ada pengecualian. Nah, mari simak informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak gagal paham. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia, Juni Maret Girsang, memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pengangkatan itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, paling lama pada 28 November 2023 mendatang. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi pada paling lama tanggal 28 November tahun ini, ujarnya di Jakarta. Pengangkatan itu dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara yang tercatat dalam data Kemenpan RB. Tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan atau office boy, satuan polisi pamung praja atau Satpol PP, dan tenaga honorer lainnya. Juni Mart menegaskan tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dengan kata lain, pengangkatan itu bersifat otomatis. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K, ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Oleh karenanya, kata dia, setelah tenaga honorer diangkat menjadi P3K, para kepala daerah dipastikan tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Terlebih sebanyak 50% dari tenaga honorer nasional saat ini bertugas di pemerintah daerah. Setelah ini, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB, terangnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP itu juga memaparkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan dan RB, Abdullah Azwar Anas, terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada pengurangan honor bagi tenaga honorer yang diterima saat ini. Ketiga, kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran. Dan yang keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi P3K tentunya, jelasnya. Jadi demikianlah informasi ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata admin ucapkan terima kasih.